Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Senang sekali kami di sini bisa menjumpai teman-teman pemilih dengan acara podcast Ngopi dengan KPU Kota Tegal bersama saya Evi. Seperti biasa, di sini kita mengajak teman-teman pemilih untuk berbincang-bincang berbagai hal terkait demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Di episode sebelumnya, kita telah mengundang narasumber, yaitu Komisioner KPU, Bawaslu, dan narasumber podcast yang luar biasa tentunya. Maka untuk episode kali ini, kita mengundang teman-teman ex-PPK khusus untuk mengulas lebih jauh tentang bunga rampai Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada serentak selama proses berjalannya pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin. Nah, tentu Anda semua, teman-teman pemilih, penasaran bukan siapa ex-PPK tersebut? Mari kita sambut bersama ex-PPK tersebut, yaitu sebelah kanan saya ada Mas Tony Setiawan. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Udah lama sekali nggak ketemu ya. Iya. Sebelah kiri ada Mas Tommy Aziz. Gimana kabarnya, Mas? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Kalau boleh tahu, Mas Tony dan Mas Tommy setelah selesai pilkada dan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin, aktivitas apa yang dilakukan Mas Tony dan Mas Tommy? Mungkin Boleh? dari Mas Tony. Mas Tony dulu yang boleh? lebih senior kali. Terima kasih. Jadi memang untuk setelah kami menjadi badan ad hoc selesai di pemilu dan pilkada kemarin itu, saya kembali ke aktivitas sebelum menjadi badan ad hoc. Kebetulan saya juga bekerja di sekolahan, di instansi sekolahan sebagai penjaga sekolah seperti itu, Mbak. Jadi setelah kemarin pemilu ya menjadi penjaga sekolah lagi seperti itu. Siap. Kalau untuk Mas Tommy Aziz sendiri? Kalau saya pribadi memang pada saat menjadi bagian dari badan ad hoc Marit, terutama di PPK Kecamatan Tegal Selatan, pure murni pekerjaan saya jadi PPK. Ibu. Oh, betul. Yeah. Tidak ada pekerjaan lain. Cuman alhamdulillah habis itu ya kembali lagi kita kerja profesional, Bu. Ya sekarang di Ashar Farm Solution namanya. Supplier ayam, Ibu. Oke, hebat sekali. Iya. Cukup ini ya. Iya. Kontras ya, Bu. Dari badan ad hoc ke supplier ayam. Iya, oke. Selain aktivitas itu, jadi untuk badan ad hoc sendiri sudah berapa lama berkecimpung di dunia badan ad hoc? Ya. Kalau Mas Tony berapa lama? Kalau saya memang mengenal badan ad hoc ini dari pemilu pertama pilkada ya, karena di 2016 sampai 2018 ini kan pelaksanaannya itu pilkada dulu baru pemilu. Yeah. Tapi untuk di 2022 dan 2024 kemarin itu adalah pemilu dulu baru pilkada, dibalik betul. seperti itu. Jadi mengenal badan ad hoc ini dari 2016 dan agak ada perbedaan di 2016 perekrutan badan ad hoc dengan kemarin ya di 2022. Waktu 2016 ini belum ada aplikasi si Akba, jadi masih manual. Kami mendatangi kantor KPU seperti itu. Menyerahkan berkas pendaftaran badan ad hoc. Diterima waktu itu oleh Pak Idi kalau tidak salah, itu saya pertama daftar badan ad hoc. Kemudian kemarin di 2022 ada aplikasi si Akba, jadi lewat di situ upload file dulu, baru kemudian di manualnya diserahkan ke KPU seperti itu. Jadi secara tidak langsung mengenal badan ad hoc ini dari 2016, Mbak Evi. 2016, cukup lama ya. Kalau Mas Tommy sendiri?
Kalau saya memang menjadi bagian dari badan ad hoc sama seperti Mas Tony dari tahun 2016, cuman mengawali karir di PPS di Gunung Kidul. Waktu itu baru lulus SMA langsung jadi PPS itu. Oke, udah pada lama ya dari tahun 2016 nggih. Sekarang ke Mas Tony. Kalau Mas Tony kan dari 2016 nggih, sama. Lah ini kok bisa gitu dari 2016 sampai dengan 2024 kemarin nggih. Itu apa nggak kapok gitu? Jadi penyelenggara pemilu atau pilkada kemarin? Jadi memang kembali ke apa ya, semua pekerjaan pasti ada min dan plusnya ya Mbak ya. Betul. Di semua bidang apapun pekerjaannya itu. Menariknya itu adalah saya pribadi sendiri ini suka dengan tantangan Mbak, seperti itu. Jadi memang di badan ad hoc ini pekerjaan yang penuh dengan tantangan, apalagi kalau menyangkut data-data seperti itu kan ya. Betul. Untuk supaya data ini ke masyarakat ini bisa akurat seperti itu bisa diperbaiki dari sore sampai pagi lagi itu bisa Mbak. Tantangan itu tantangan sekali, dan setiap permasalahan yang ada di badan ad hoc ini kemudian saya dapat menyelesaikan itu, serasa punya kebanggaan sendiri seperti itu. Jadi bisa saya katakan sampai hari ini pun saya tidak akan ada kata kapok untuk menjadi badan ad hoc seperti itu. Mantap luar sekali. Biasa ya. Bangga dan puas ya kalau sudah ini ya bisa menyelesaikan. Betul. Berarti memang Mas Tony ini sadar betul gitu nggih, memang sudah menjadi sudah matang lah, sudah nyaman dengan badan ad hoc. Oke, kalau Mas Tommy sendiri gimana? Mungkin kalau mendengar cerita dari Mas Tony, saya menganggap separuh hidupnya mungkin didedikasikan untuk KPU Kota Tegal. Kalau saya terus terang di 2016 menjadi badan ad hoc, terutama di PPS, kemudian selanjutnya di periode selanjutnya ingin juga terlibat di badan ad hoc lagi, itu kurang lebih gara-gara waktu 2016 itu kebetulan mungkin saya masih junior ya, karena baru lulus SMA, baru beberapa tahun lulus SMA itu langsung jadi penyelenggara. Itu saya merasa waktu itu saya hanya menjadi pengekor Ibu. Karena memang terus terang minimnya pengalaman saya. Kalau bicara pengetahuan mungkin semua bisa dipelajari lah Bu, tapi bicara pengalaman itu memang sangat-sangat menentukan ya. Saat itu. Cuma jadi pengekor nih. Akhirnya ada momentum lagi di periode selanjutnya pada saat pilkada kemarin dan pemilu 2024 itu, saya terus terang ingin mendaftar lagi karena ingin mencurahkan lah apa yang menjadi keresahan saya waktu itu. Dulu saya jadi pengekor berdasarkan pengalaman itu, ini sekarang harapannya bisa jadi decision maker. Seperti itulah kurang lebih. Lebih mantap. Lebih mantap. Oke, untuk ini lagi ya, untuk Mas Tony, PPK itu kan kemarin di PPK Tegal Timur, PPK itu kan sebagai tulang punggung gitu. Banyak yang mengira itu kerjanya itu cuma pas hari H gitu ya. Ya mungkin beberapa orang atau orang yang di luar sana mengira seperti itu. Nah, kalau PPK itu yang dikerjakan PPK H- sampai H+ itu setelah pemungutan suara itu apa saja? Baik, dari setelah kami dilantik menjadi PPK, hal yang pertama kami lakukan adalah merapat ke Pak Camat, kemudian ada Kapolsek, kemudian dan Ramil, karena mereka ini bagian dari stakeholder yang akan nanti bekerja berdampingan mendampingi tahapan-tahapan yang ada. Kemudian setelah itu kami merekrut PPS, kemudian setelah PPS merekrut, turunannya ke bawah nanti dari PPS itu akan merekrut Pantarlih. Tetapi sebelum Pantarlih turun ke lapangan ini, kami PPK bersama PPS ini menyediakan data yang mana data ini adalah
berisi tentang data per TPS wilayah masing-masing. Di Tegal Timur kebetulan ada 5 kelurahan, itu nanti dikelompokkan bersendiri-sendiri RT RW-nya supaya kami menyajikan data ini setelah pas pelaksanaan pemilu ini atau hari H pencoblosan ini, masyarakat tidak jauh dari tempat tinggal ke TPS seperti itu. Jadi betul-betul mengetahui medan ya, medan untuk penempatan TPS-nya itu sendiri. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kami menyajikan data yang nanti akan diserahkan ke Pantalih, juga ada tahapan-tahapan yang beririsan. Seperti kami di PPK atau di Badan Ad Hoc ini ada beberapa bagian dari divisi-divisi ya. Ini tadi yang saya kemukakan adalah penjelasan sebelum hari H. Kegiatan-kegiatan sebelum hari H, kemudian Pantalih ada, kemudian dari divisi Parmas, SDM, kemudian ada divisi teknis, ada Rendatin, kemudian keuangan, logistik, semua ini berjalan seiring mengawal tahapan-tahapan sebelum hari H. Nah, setelah hari H ini, setelah pencoblosan dilakukan, kami melakukan rekapitulasi di kecamatan, menghitung perolehan suara, suara sah, tidak sah, dan yang tidak sah, sisa surat suara seperti itu. Dihitung perolehannya dan yang mendapat suara terbanyak siapa, nanti di situ terkonek dengan sistem seperti itu, Mbak. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, nggih. Oke. Berarti untuk tanggapan masyarakat yang katanya banyak yang mengira itu PPK itu kerjanya di hari, hanya saja itu tidak seperti itu ya, Mas. Padahal itu panjang ya, panjang sekali, tahapannya panjang. Ya. Oke. Sekarang Mas Tommy, pas waktu pilkada nggih, kan untuk kerumitan pilkada sendiri itu kan seringnya itu lebih tinggi. Contohnya peserta pilkada atau calon yang lebih dekat ke warga gitu, sentimen ke daerah yang lebih yang lebih kenceng gitu kan. Bisa jadi terjadi calonnya itu mungkin ada dalam satu kelurahan yang sama, mungkin seperti itu contohnya. Nah, pertanyaannya apa sih menurut Mas Tommy bedanya pemilu dan pilkada di mata PPK yang dilihat dari beban kerjanya? Kalau bicara beban kerja ya Ibu, tentu menurut kami beban kerjanya lebih berat pemilu. Kalau saya secara personal, kenapa? Karena pemilu itu kan langsung 5 surat suara sekaligus ya. Dari presiden sampai ke DPRD kota kabupaten, itu dalam satu hari itu benar-benar menguras tenaga Ibu, ya kan? Apalagi waktu kita menjadi badan ad hoc, memang pertama kali kita menjalankan tahapan pemilu, ya kan, bisa dibilang kita baru fresh nih, kita langsung gaspol ke 5 surat suara. Itu kalau bicara beban kerja. Tapi bicara beban moral tentu jauh lebih berat ketika kita melaksanakan tahapan pilkada. Bagaimanapun konstelasinya konstelasi tingkat tinggi Ibu. Kita melaksanakan tahapan itu yang mana menyentuh ke semua sisi masyarakat secara langsung. Kita memilih calon kepala daerah yang tentu mulai dari partai politiknya, tim sesnya, pemilihnya, itu semua bersentuhan langsung dengan kita. Bisa jadi tim sesnya saudari kita sendiri, tetangga kita sendiri, ya bukan orang lain lagi itu Ibu. Dan tentu konflik of interest di situ benar-benar luar biasa yang harus kami jaga penuh. Bagaimana kemudian kami mampu mengorkestrasi itu, ya itu sebuah beban moral yang cukup berat lah buat kami. Tapi alhamdulillah kami bisa berhasil melewatinya ya Mas Tony. Ya karena memang sudah sudah gimana caranya harus bisa profesional. Betul Ibu, itu tetap yang kami pegang. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Tony lagi nih. Untuk Badan Ad Hoc PPK, tentunya kan kenal dengan tim ses yang ada di kecamatan ya.
bagaimana sih cara Mas Tony sebagai PPK saat itu untuk menjaga netralitas ketika tim ses tokoh yang dikenal banget itu yang ada di kecamatan tuh, cara menjaganya gimana? Iya, tadi sudah dijelaskan Mas Tommy ya. Jadi di beban moral memang lebih berat dibanding pemilu pilkada itu, karena bersentuhan langsung. Tentu kami tidak menutup mata atau memungkiri bahwa ada beberapa teman-teman yang memang di seberang jalan menjadi tim ses atau sebagainya. Tetapi itu bukan malah kami menjauhi mereka, Mbak. Justru kami memang malah merangkul. Dalam arti merangkul ini adalah bahwa kami adalah pelayan masyarakat di KPU itu sendiri. Jadi apa misalkan mereka sih alhamdulillah selama kemarin saya menjadi badan ad hoc khususnya PPK, kemudian teman di seberang ini menjadi tim ses ya, kami sama-sama menghargai dan sama-sama menyadari betul bahwa ada tupoksi masing-masing. Betul. Dari kami sebagai penyelenggara, kemudian mereka sebagai partai politik ya, itu kami menyadari ada tupoksi masing-masing. Jadi ya hubungan tetap biasa, Mbak. Hubungan tetap biasa, kami tidak membatasi seperti biasanya. Cuma memang ada norma-norma yang tentu tidak bisa kami lewati sebagai penyelenggara. Dan untuk selama kemarin di badan ad hoc ini ya kuncinya di sama-sama menghargai aja sih, Mbak. Untuk tupoksi saya seperti apa sebagai penyelenggara, kemudian teman yang menjadi tim ses ini seperti apa, saling menghargai dan saling kerjasama lah. Tapi dalam arti kerjasama bukan yang untuk melanggar norma enggak, tetap dalam rel masing-masing, profesional. Iya, sama kayak Mas Tommy. Oke, selanjutnya ke Mas Tommy. Ya. Untuk tahapan coklit nih, Mas. Oke. Kan ada tahapan coklit yang harus dijalankan agar berjalan dengan baik, lancar dan sukses nih. Bagaimana sih upaya Mas Tommy yang dilakukan PPK saat itu dalam proses perekrutan Pantarlih agar mendapatkan SDM yang Pantarlih yang terbaik? Bicara proses coklit ya, tentu memang ujung tombaknya ada di Pantarlih yang melakukan proses itu. Betul. Itu door to door dari rumah ke rumah untuk bisa memastikan, mengawal langsung, mencatat bahwa semua pengguna hak pilih itu benar-benar bisa tersusun dengan akurat dan akuntabel, Ibu. Nah, dan memang bagaimana sih kemudian tips dari kita kaitannya dengan perekrutan Pantarlih? Jadi memang ada salah satu syarat yang tidak tertulis ya barangkali, bahwa menjadi seorang badan ad hoc itu diutamakan itu memang warga setempat, putra daerah lah kalau kita menyebut. Itu memang tujuannya untuk hal-hal yang semacam ini, Bu. Agar apa? Agar orang yang berdomisili di wilayah tersebut memang menguasai daerah itu baik secara geografis maupun kultural, itu memang yang bisa untuk membaca bagaimana sih pola masyarakatnya, bagaimana sih kultur masyarakatnya. Itu dulu yang menjadi kunci. Kenapa kemudian yang dikedepankan adalah menjadi warga masyarakat setempat untuk menjadi badan ad hoc. Nah, tentunya setelah kemudian menjadi putra daerah, tentu dia akan mampu untuk menguasai lapangan, Bu. Bisa akrab dengan stakeholder masing-masing. Nah, nanti nyambungnya ke situ. Untuk dapat SDM Pantarlih yang benar-benar bisa mumpuni, tentu kita harus merangkul, kemudian bekerja sama dengan stakeholder setempat, mulai dari tingkatan RT, RW, kelurahan, terutama agar ketika proses pendaftaran itu, pengumuman pendaftaran itu bisa berlangsung secara masif, Bu. Betul. Nah, ketika masif, proses pengumuman pendaftarannya tentu akan lebih banyak diketahui oleh banyak orang, jadi akan lebih banyak yang mendaftar. Itu dulu kuncinya, kaitan dengan masifnya proses rekrutmen. Setelah itu kemudian ada salah satu mindset yang saya pegang ketika merekrut, baik merekrut PPS maupun merekrut tingkat yang di bawahnya, KPPS, Pantarlih segala macam.
bahwa mindset yang saya pegang itu adalah jangan sampai kemudian kita yang mencari, kita yang benar-benar menunjuk, dan kita yang menginginkan untuk merekrut seseorang. Kenapa? Karena saya lebih suka kepada orang-orang yang memang dia punya effort, Ibu. Betul. Untuk datang sendiri, untuk mendaftar sendiri, untuk menyerahkan berkas sendiri, semua administrasi dilengkapi sendiri. Tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita gede-gede anggap bahasa Tebong, Ibu. Nah, justru orang-orang yang sudah mengeluarkan effort ini dari awal, kami menganggap dia 50% sudah memenuhi syarat. Yeah. Justru orang-orang yang kemudian nantinya kita suruh, kemudian kita dorong, kita benar-benar harap-harapkan segala macam, itu kadang yang menyepelekan, Ibu. Pengalaman gitu ya? Pengalamannya kadang seperti itu. Maka kita benar-benar memberikan apresiasi, kita utamakan orang-orang yang memang melengkapi segala persyaratan itu dengan sendirinya, dengan kehendak hatinya, dengan kesadarannya sendiri. Itu yang menjadi poin penting. Kemudian terakhir paling kita menyiapkan instrumen-instrumen, terutama soal interview, Bu, di fit and proper testnya, karena melalui proses interview itu kita bisa tahu secara betul bagaimana keseriusan dia dan segala macam. Nah, itu instrumen yang kita siapkan. Oke, siap. Sudah inilah ya, karena sudah pengalaman dari 2016 sampai dengan pemilu kemarin ya, sudah tahu caranya. Mas Tony juga pasti udah tahu caranya. Oke, sekarang pertanyaan buat Mas Tony sama Mas Tommy nih. Sekarang kan berarti Mas Tony dan Mas Tommy sudah balik lagi menjadi warga biasa. Ya bukan berarti yang kemarin ini ya, karena kemarin kan jadi badan ad hoc gitu kan. Sekarang kembali ke jadi warga biasa lagi. Menurut Mas Tony sama Mas Tommy, pelajaran apa yang dapat diambil nih selama menjadi PPK pas waktu pemilu dan pilkada kemarin? Monggo, siapa dulu? Mas Tony dulu. Oke. Saya dulu. Pengalaman-pengalaman pasca setelah menjadi badan ad hoc ini tentu ada ada kepuasan sendiri ya, Mbak ya. Yang pertama tentu jelas kami menjadi persaudaraan kita semakin banyak. Iya. Karena tadi ada di bawah ya, ada PPS, kemudian ada Pantarli, kemudian ada KPPS. Itu menjadi bagian dari keluarga besar juga. Kemudian pada dasarnya juga saya memang senang untuk berinteraksi dengan orang-orang, Mbak. Jadi apa yang menjadi bagian dari pekerjaan badan ad hoc itu memang bagian dari apa yang saya sukai, seperti itu. Tentu dengan berbagai macam karakter, bertemu dengan orang, itu bisa memahami karakter seseorang, kemudian bisa mengerti, oh berarti hal-hal yang seperti ini orangnya seperti ini. Jadi kedepannya itu buat pengalaman bahwa barangkali di perjalanan hidup bisa buat pegangan hidup. Dan kemudian tantangan-tantangan menjadi badan ad hoc yang tadi saya sudah jelaskan bahwa bisa mengatasi masalah di tahapan-tahapan yang pernah dilalui ya, kemudian ada permasalahan, kemudian kami mendapatkan solusi, itu pasti punya kebanggaan sendiri, seperti itu. Ya itu aja Mbak, untuk pengalaman-pengalaman setelah pasca menjadi badan ad hoc ya. Banyak ini ya, jadi ya banyak teman, banyak saudara ya. Lebih banyak itu. Jadi banyak itu. Kalau Mas Tommy sendiri gimana? Kaitannya dengan hal-hal yang mungkin unik ya Bu, ya boleh, mau yang unik atau badan mau ad yang hoc. Saya sepakat memang apa yang disampaikan oleh Mas Tony, tentu nambah saudara ya. Bayangkan aja PPS ada berapa, KPPS ada banyak banget. Terutama bisalah buat nambah kontak di WhatsApp ya, Mas Tony ya. Ya awalnya ratusan jadi ribuan gitu loh Ibu. Betul. Jadi lebih banyak viewernya ketika kita bikin story gitu. Minimal itu dulu tuh. Betul. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau bicara hal-hal yang unik ya, memang kami menganggap PPK kita berproses itu menjadi semacam kawah candra di muka. Ini pelajaran-pelajaran kita selama kita menjadi bagian dari badan ad hoc itu sudah
mungkin barangkali lebih deep ya, kalau saya menganggap lebih dalam waktu saya kuliah gitu loh. Justru Ya. banyak ditemukan prakteknya itu di badan ad hoc gitu loh. Bayangkan aja Bu, kita menjadi badan ad hoc, kita kemudian bertugas untuk menjalankan segala regulasi, terutama undang-undang kepemiluan. Betul. Bisa dibilang tekanan kita lumayan berat lah ya waktu itu untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari KPU Kota Tegal berdasarkan amanat undang-undang. Ya, betul. Sudah ada nih teknis pemilihannya. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain agak kontradiktif nih. Kita juga bersentuhan langsung dengan peserta pemilu. Betul. Nah, dari situ kemudian kami berproses, kami mendapatkan banyak hal, ternyata bahwa untuk bisa mengorkestrasi dua arus yang sangat kontradiktif ini memang perlu kejelian yang luar biasa, kedewasaan berpikir, dan itu benar-benar membuat seperti saya kemudian Bu, baru 2 tahun di PPK itu sudah seperti berumur 40 sampai 50 tahun Bu. Langsung menjadi tua gitu. atau Langsung menjadi gimana? tua Ibu. Tua secara pemikiran atau Secara pemikiran tentunya. Bukan karena terlalu capek atau apa ya. Iya. Kematangan Berat berpikir banget. ini benar-benar saya temukan di badan ad hoc. Oh, Karena mengorkestrasi dua arus Betul, yang berbeda betul. itu, bagaimana Betul. kemudian kita bisa berpikir bijak. Untung juga kita juga punya senior-senior seperti Mas Tony segala macam di PPK kecamatan lain Bu, Iya. yang kadang kita mintain nasihat segala macam, tentu dengan pengalaman yang sudah luar biasa itu benar-benar bisa ngasih masukan ke kita. Iya, Dan itu sharing-sharing lah ya. sharing-sharing ke kita segala macam, dan ya paling utamanya itu Bu, nambah paseduluran. Iya, betul betul. Kalau untuk hal-hal yang mungkin apa ya, berat atau apa pengalaman yang apa sih ya, selain senang susah mungkin atau apa gitu, ada ya nggak apa-apa. Harusnya coba ada sih dari pasti. sisi Harusnya kebalikannya, ada. Pak. Nggak mungkin mau senang terus nggak? ya. Ya itu Senengnya kalau tanggal 1 ya. kebetulan ini yang pegang. Oh, iya. Tanggal 1. Kita tanda tangannya di beliau. Iya. Tinggal WA aja. Kok belum Salah satunya itu Iya, ya. salah satu untuk susah-susah maksudnya bukan yang senang-senangnya saja ya Mbak ya. Iya, Tentu ya tadi pas data ini Mbak. Data memang bagian dari hal terpenting di badan ad hoc ya. Ya. Karena bagaimanapun juga nanti endingnya data ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Tentu di situ ada beberapa tahapan-tahapan yang memang sebelum kami menyajikan ke masyarakat ini harus benar-benar fix. Nah, dalam berprosesnya data itu sebelum disajikan ke masyarakat ini tentu ada beberapa perbaikan-perbaikan, kadang sampai pagi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kami berusaha semaksimal mungkin agar data ini bisa tersampaikan seperti itu. Kemudian di badan ad hoc ini sendiri juga tadi melengkapi pengalaman-pengalaman menjadi badan ad hoc adalah kami bisa membimtek di KPPS ya. Itu tentu pengalaman yang sangat berharga, di mana di situ kami bisa menjelaskan beberapa tahapan untuk supaya nanti pada hari H ini di KPPS sendiri tidak ada bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan seperti pemilu-pemilu yang sebelumnya. Itu kami punya kebanggaan ya Pak, saat membimtek berdiri di depan panggung didengarkan ratusan orang ya, apalagi di Tegal Timur sendiri ini kecamatan yang terbanyak dari 4 kecamatan ya. Seperti itu. Oke, ada tambahan lagi? Kalau Yang mungkin- susahnya mungkin? Yang susah apa? ya. Iya. Tadi sih nyambung dari apa yang disampaikan Mas Tony, waktu mimtek ratusan orang, perasaan kita udah kayak kiai. Lagi khotbah gitu. Khotbah pengajian yang dengerin banyak banget gitu. gitu loh. Perasaannya kayak gitu ya Mas Tony. Jamaahnya banyak gitu ya. Mungkin pengalaman yang bisa dibilang agak deep waktu itu menjadi PPK di Kecamatan Tegal Selatan, mungkin waktu momen PSU Ibu. Oh iya. Ya, karena waktu itu kita mengalami PSU di pemilu di salah satu TPS di Kelurahan Gebong Tengah. Dan itu memang menurut kita salah satu hal yang bikin susahnya bukan berarti apa-apa ya. Iya. Berat segala macam, enggak.
lebih kepada pelajaran yang berharga sih. Pelajaran berharga. Ternyata kita sudah benar-benar secara maksimal full effort banget buat ngawal teman-teman, tetap aja ada miss di situ. Nah, cuman bagaimanapun kita selalu percaya bahwa itu memang amanat undang-undang. Bagaimanapun itu mekanismenya diatur di undang-undang. Secara nggak langsung kita menjalankan amanat undang-undang. Kurang lebih begitu, Bu. Cuman yang kadang kami sayangkan adalah bagaimana tanggapan dari peserta pemilu maupun masyarakat. Mungkin ini spill dikit aja ya, Bu. Ya, boleh. Kaitan waktu PSU. Jadi untuk intermezzo aja sih, yang menurut saya lucu. Jadi waktu PSU itu terus terang setelah PSU ditetapkan, temuan Bawaslu segala macam, ada salah satu katakanlah peserta pemilu dari partai A yang datang ke sekretariat kami sebelum sampai masuk ke pintu itu udah ngamuk-ngamuk. Dibilang sama beliau, ini pasti pesenannya partai B. Besoknya dari pihak partai B itu bilang, ini pasti pesenannya partai C. Giliran ternyata yang menang partai D gitu loh, Bu. Partai A yang menuding kami maupun B itu nggak ada yang menang di situ. Nah, ini kan menurut kita aneh. Ada juga dari masyarakat juga yang menganggap bahwa bisanya sampai ada PSU segala macam. Nah, kemudian menuding kami juga segala macam. Ternyata apa yang mereka tuduhkan dari A, B, C, D itu nggak ada yang nyambung di situ. A menuduh kita pesanannya B menuduh A, ya ternyata yang jadi D segala macam. Nah, itu memang cukup membuat kami merasa punya beban moral di situ, gede banget waktu itu, intimidasinya segala macam. Apalagi itu kaitannya dengan proses berdemokrasi di masyarakat setempat ya. Tentu itu tetangga saya juga karena dekat rumah juga. Jadi memang agak berat juga, Ibu. Cuman alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan husnul khotimah lah di daerah tersebut. Karena ternyata masyarakatnya juga dewasa, Ibu. Nah, kita yang salut waktu itu masyarakatnya dewasa. Ada banyak hal yang kemudian mungkin menekan masyarakat ya, terutama pemilih di kawasan TPS tersebut. Tapi saya salut pemilih-pemilihnya dewasa, tidak ada bentrokan segala macam. Itu yang benar-benar saya apresiasi. Kondusif lah ya. Kondusif. Kalau TPS nggak seperti yang kita khawatirkan lah. Gitu. Tapi meskipun dengan berbagai pengalaman Mas Tony sama Mas Tommy itu ya sebegitu ruwetnya mungkin ya pas waktu menghadapi hal-hal yang tapi tetap nggak kapok gitu ya, jadi badan ad hoc gitu ya, malah semangat gitu, seneng gitu ya. Ya karena memang kebetulan kemarin penutupan di Magelang jadi nggak kapok. Seneng ya. Seneng. Yang penting Bisa piknik kumpul. gitu. Iya. Kalau bisa sih nanti target kita sampai ke komisioner RI ya. Amin. Mas Tony. Pasti itu. Oke. Mungkin melalui podcast ini barangkali bisa didengar Pak Presiden nantinya. Nanti sama tahu Pak Presiden bisa pas buka ini ya, sosmednya KPU Kota Tegal ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Tony sama Mas Tommy. Mas Tony sama Mas Tommy pernah dengar ini nggak, bunga rampai? Ya, kira-kira Mas Tony sama Mas Tommy itu menggambarkan seperti apa nih bunga rampai yang Mas Tony dan Mas Tommy pahami sebagai petugas ad hoc sebelumnya selama pemilu maupun pemilihan. Terus mungkin bisa bercerita kisah Mas Tony sama Mas Tommy saat itu sebagai pejuang demokrasi. Monggo. Jadi bunga rampai sendiri ini mempunyai arti kumpulan beberapa ilmiah ya, kumpulan dari beberapa ilmiah, tetapi tetap satu benang merah. Begitu. Jadi kalau tidak salah kemarin waktu sebelum penutupan tahapan juga kami membuat buku, yang mana buku ini kami kumpulkan dari beberapa divisi. Nah, dari beberapa divisi mengumpulkan jadi satu, menjadi buku, kurang lebih pengertian dari bunga rampai itu sendiri. Dan tentu dari masing-masing divisi ini punya cerita sendiri-sendiri, Mbak. Divisi SDM dan Parmas, kemudian divisi teknis, ada divisi Rendatin, divisi logistik dan keuangan. Nah,
memang punya cerita sendiri-sendiri. Ya, menariknya ini memang di semua tahapan ini divisi hukum tentu yang paling menarik, karena gimana divisi tuh? hukum itu mengikuti Iya. semua divisi-divisi yang lain, Betul. karena kayak induknya lah ya, induknya divisi hukum ini melindungi atau pasti di situ barangkali ada sengketa, Iya, ada tentu payung bersentuhan hukumnya dengan gitu ya. divisi hukum ya. Iya. Itu menariknya divisi hukum. Ya, untuk pengalaman yang setelah menjadi badan ad hoc ini tentu kami sudah menjelaskan panjang lebar tadi. Itu menambah pengalaman, kemudian menambah persaudaraan, dan kemudian punya kebanggaan tersendiri seperti itu. Untuk efek yang sekarang saya rasakan di masyarakat sekitar itu setelah saya menjadi badan ad hoc, bukan ujub atau sombong ya Mbak, itu di masyarakat sendiri menilai bahwa saya adalah salah satu bagian dari tokoh masyarakat. Walaupun jalur PPK berarti. Iya, Jadi jalur Thomas PPK. jalur PPK Ibu. belum terlalu tua gitu Iya. begitu Mbak. Iya, Apa yang iya. langsung saya rasakan ya di masyarakat betul. itu setiap ada kegiatan pasti dilibatkan seperti itu untuk iya. meramaikan di kampung seperti itu. Betul. Sudah, Mas Tommy gimana kalau Mas Tommy? Kalau saya sih ya, yang menurut kami menjadi catatan mungkin selama menjadi badan ad hoc, bahwa masyarakat luas itu perlu tahu Ibu, penyelenggaraan pesta demokrasi kita ini benar-benar bisa dibilang mengambil resource yang sangat besar, baik dari segi finansial, anggaran, maupun dari SDM yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan pesta demokrasi itu. Bayangkan aja KPU dari tingkat nasional, ya kan, provinsi ada, kota ada, kecamatan ada, kelurahan ada, sampai di tingkat paling bawah di TPS itu ada KPPS. Iya. Tentu melibatkan banyak SDM. Belum bicara soal Bawaslu-nya, belum bicara soal DKPP-nya. Kira-kira melibatkan berapa, mungkin ratus ribu orang di dalam situ. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa kebesaran resource ini jangan sampai kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang nantinya tidak bisa untuk mengambil kebijakan yang bijak untuk masyarakat. Iya, betul. Nah, tujuan goals-nya kan sebenarnya ke arah situ. Iya. Melibatkan anggaran yang besar, melibatkan banyak orang, segala macam, harapannya mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa untuk mengawal apa yang menjadi kehendak dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, ini pun patut untuk diketahui oleh masyarakat luas. Harapannya ke depan teman-teman pemilih ini bukan hanya menjadi seorang pemilih. Harapannya ikut langsung untuk mengawal demokrasi. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi PPK, PPS, KPPS, menjadi Panwascam, Bawaslu, segala macam, di berbagai unsur itu terbuka luas. Nah, besar harapan kami mungkin melalui kanal-kanal ini juga ini mampu masuk ke informasinya, mampu masuk ke generasi muda, Gen Z, Gen milenial, segala macam, biar nanti ke depan penyelenggara pemilu itu biar diisi anak-anak muda, yang masih fresh, yang harapan kami integritasnya masih oke, segala macam. Jadi ke depan mampu untuk mengawal pesta demokrasi lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Oke, seperti itu. Pesan-pesannya ya. Apa mau nambah lagi pesan untuk ini si anak-anak muda yang mungkin biar anak-anak muda ini bisa, saya mau nanti ketika ada perekrutan badan ad hoc mau ikut, jadi nggak usah digede-gede, biar mereka sadar. Mungkin pesan-pesannya atau biar mereka bisa semangat dengan kesadaran diri. Kalau untuk di 2016 metode gedek-gedek itu ada di 2016, karena memang di 2016 ini belum ada sosial media ya, tidak ada, tapi mungkin belum aktif kayak sekarang. Tapi di tahun 2022 ini alhamdulillah tidak ada gedek-gedek. Mereka tahu dari sosial media KPU ya. Kami juga
waktu pertama dilantik badan ad hoc langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat Iya. bahwa informasi yang berkaitan dengan pemilu ini ada di Instagram KPU, baik perekrutan Pantarlih, Betul. kemudian KPPS itu ada di situ semua. Jadi pada saat tahapannya perekrutan Pantarlih dan KPPS ini, alhamdulillah antusias dari masyarakat lewat sosial media KPU itu sendiri, di KPU Kota Tegal ya khususnya, itu muaranya di situ. Banyak Mereka ya, sudah. informasi dari situ. Jadi kami sudah tidak pakai metode Gede-gede. gede-gede. Oke. Mereka kesadaran sendiri. Iya, Seperti itu. nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti di pemilu kedepannya bisa lebih baik lagi, nggak usah harus ada metode gede-gede lagi. Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Tony dan Mas Tommy Jadi sama-sama Mbak. untuk bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok ya, nanti lain kali kita bisa bertemu kembali di forum podcast ini untuk sharing-sharing ke teman-teman pemilih, ke teman-teman yang masih muda-muda, nanti biar tahu berbagai macam informasi terkait pemilu, pemilih, pilkada ataupun masalah politik ataupun informasi penting yang menarik lainnya di podcast ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Tony dan Mas Tommy. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan podcast hari ini, episode kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemilih yang di luar sana maupun di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.